Puji Tuhan. Saudaraku, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Yuk kita lihat Alkitab kita bersama-sama dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34. Sekali lagi, Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34. Yuk kita baca sama-sama. Sekali lagi, dibaca sama-sama. Bisa? Bisa anak-anak? Oke, habis gak dijawab sih. Yuk kita baca ya. 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara, Tuhan Yesus berbicara kepada para murid, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Kalau kita bicara kata perintah baru, berarti ada yang lama. Betul ya? Kalau ada yang baru berarti ada yang lama. Apa itu yang lama? Yang lama, saudaraku, mata ganti mata. Gigi ganti gigi. Pukul balas pukul. Ya. Tapi hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Aku, kata Yesus, memberikan perintah baru kepadamu. Apa itu? Supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian kamu harus saling mengasihi. Jadi saudaraku, artinya Tuhan beri kita perintah baru untuk saling mengasihi. Tapi standar mengasihinya, cara mengasihinya, metode mengasihinya, itu dengan standarnya Tuhan, dengan caranya Tuhan, dengan metodenya Tuhan. Tidak boleh dengan standarnya kita. Kalau kita punya standar, saudaraku, kita bisa bilang begini, enggak lah, gue gak benci sama lu, tapi lu jangan deket-deket sama gue. Kalau gue di sini, lu di sana. Kalau lu mau di sini, gue yang ke sana. Tapi enggak, saudaraku. Tuhan Yesus bilang, aku beri engkau perintah baru supaya kamu saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi kamu. Demikianlah kamu harus saling mengasihi. Artinya saudaraku, Tuhan beri kita perintah baru untuk saling mengasihi. Dengan standarnya Tuhan. Dengan caranya Tuhan. Dengan modelnya Kristus sendiri. Bukan dengan caranya kita. Jadi saudaraku, kalau kita berkata bahwa kita tinggal di dalam Yesus, maka saudara dan saya harus tinggal di dalam kasih. Ya. Dan hari ini kita mau coba gali dan kita coba mau pelajari. Apa sih buktinya? Apa cirinya? Apa tandanya? Orang yang hidup di dalam kasih. Orang yang melakukan perintah yang baru. Seperti Kristus mengasihi. Demikian kita saling mengasihi. Ya, yang pertama saudaraku, coba kita lihat Alkitab kita dalam Injil Matius pasal 5 ayat 44 sampai 47. Sekali lagi Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 44 sampai 47. Saya akan bacakan saudaraku, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan bagi orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Perhatikan ayat 46 saudaraku. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Saudaraku, dengar baik-baik. Ciri yang pertama yang Alkitab catat. Apa sih cirinya? Apa sih tandanya? Orang yang hidup di dalam kasih. Seperti perintah yang Tuhan Yesus berikan. Supaya kita hidup di dalam kasih, saling mengasihi seperti Kristus mengasihi kamu, demikianlah kamu harus saling mengasihi. Yang pertama saudaraku, cirinya kita mampu mengasihi semua orang.
kita mampu mengasihi semua orang, termasuk kepada musuh-musuh kita, termasuk kepada orang-orang yang nyebelin, sama orang-orang yang bikin kita sakit hati, yang bikin kita sebel, yang bikin kita jengkel. Firman Tuhan bilang kita mampu mengasihi. Saudaraku, Tuhan Yesus di sini memberikan sebuah pernyataan tegas. Kalau kamu hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa lebihnya kamu? Kalau kamu hanya bisa berdoa buat orang yang sudah berdoa untuk kamu, kalau kamu hanya bisa memberi kepada orang yang telah memberi kepada kamu, apa lebihnya kita? Dengar. Pemungut cukai itu orang yang paling berdosa di perjanjian baru, saudaraku. Ya, orang yang bukan hanya peras milik orang, dia ambil dan rampas milik orang. Dia orang yang berdosa, juga ngerti, juga tahu. Kalau dikasihi, kalau dibaikin, dia pasti juga berbuat baik, berbuat kasih. Kalau begitu apa lebihnya kita? Kalau kita hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi kita. Amin. Bisa dimengerti saudaraku? Coba bilang sebelah kanannya. Toel dulu, toel sebelah kanannya. Itu mah baru standarnya pemungut cukai. Ya. Jadi kalau kita hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi kita, tapi kita bencinya minta ampun sama orang yang bikin sebel sama kita, apa hebatnya kita? Hari ini firman Tuhan berikan satu pernyataan yang tegas. Apa sih cirinya orang yang hidup dalam kasih? Dia akan mampu mengasihi semua orang, termasuk kepada lawan-lawannya. Amin. Dan firman Tuhan menggambarkan orang yang demikian, saudaraku, adalah orang yang punya kualitas yang akan menurunkan hujan bagi semua orang. Orang yang baik dan orang yang tidak baik akan menurunkan berkat buat orang benar dan orang yang tidak benar. Mantap kan? Luar biasa saudaraku. Waktu saudara hidup mampu mengasihi semua orang, hidupmu akan jadi berkat bagi semua orang. Amin. Saya mau tanya saudara, apa bukti saudara mengasihi Tuhan? Saudara pasti bilang begini, Pak Pendeta, sore-sore begini enaknya tidur Pak. Ini saya datang di gereja Pak, itu bukti saya mengasihi Tuhan. Yes. Lalu saudara bilang begini, nanti sebentar Pak, keluar pintu saya kasih persembahan Pak. Itu juga bukti Pak bahwa saya mengasihi Tuhan. Yes. Tapi saya mau bilang saudaraku ya, mengasihi Tuhan itu bukan hanya bicara tentang hubungan yang vertikal sesama dengan kita. Tapi saudaraku dengar baik-baik. Bicara mengasihi Tuhan itu juga bicara yang horizontal. Yang hubungan bukan hanya kita dengan Tuhan, tapi juga dengan sesama. Ya, kalau saudara bicara saya mengasihi Tuhan, kalau saudara bicara saya mengasihi Tuhan, tapi saudara membenci kepada sesamamu, Tuhan bilang begini, itu namanya engkau seorang pendusta. Yuk coba kita lihat dulu ayatnya ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20. Minta tolong multimedia biar cepat. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya. Oh dia mah bukan saudara saya Pak. Maksudnya sesama kita manusia gitu ya. Maka ia adalah, apa saudara? Pendusta, pembohong, penipu, pembual. Apa lagi? Tambahin lagi P-nya. Pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, yang kelihatan, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya.
Amin. Kira-kira apa yang menyebabkan saudara bisa benci sama orang? Waduh Pak, dia menyebalkan sekali Pak. Dia tipu saya Pak. Aduh Pak, dia sangat mengecewakan hati saya Pak. Saya mau bilang ya hari ini ya. Apapun dalilnya, apapun argumentasinya, apapun alasannya. Kalau kita nggak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Tuhan bilang kita berdusta. Kita pembohong kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan. Kenapa? Nggak mungkin kata Tuhan. Kalau engkau membenci sesamamu, nggak bisa ngampunin kesalahannya, lalu engkau berkata engkau mengasihi Tuhan, sedangkan yang kelihatan saja engkau nggak bisa kasihi, apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. Amin. Saudara, karena itu bilang sebelah kanannya, jangan ada benci di antara kita. Ya, biar kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang merdeka di hadapan Tuhan. Kita mampu mengasihi semua orang, termasuk kepada lawan-lawan kita. Siapa di sini yang pernah bunuh orang? Aduh Pak Pendeta, kami ini orang baik-baik Pak. Tapi kita buktikan ya, kita buktikan apa kata firman Tuhan ya. Minta tolong multimedia, 1 Yohanes pasal 3 ayat yang 15. Apa kata firman Tuhan? 1 Yohanes pasal 3 ayat 15, setiap orang yang, apa saudara? Membenci saudaranya, membenci sesamanya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Coba tengok kanannya, bilang, rupanya kamu pembunuh juga ya. Hati-hati saudaraku ya. Waktu kita benci sama orang dan kita gak bisa ngampunin orang itu, firman Tuhan bilang kita sama dengan seorang pembunuh manusia. Karena itu saudaraku hari ini yuk belajar seperti standarnya Tuhan. Bukan dengan standarnya kita, bukan dengan caranya kita. Kita berkata aku gak benci kamu, aku gak sebel sama kamu, tapi jangan deket-deket sama gua dah. Lah bagaimana kalau nanti di sorga? Wah, udah duluan dia masuk sorga. Kat, saya gak masuk sorga lah Kat, ada dia Kat, saya mau pilih neraka aja lah Kat. Memang milih-milih gitu, kan gak bisa kan? Saya mau bilang saudaraku, kalau engkau mengasihi dengan standarnya Tuhan, dengan caranya Tuhan, kita bisa mengasihi semua orang, termasuk kepada lawan-lawan kita. Ada pepatah orang Tionghoa, saudaraku, berkata begini, orang yang bisa menusuk sangat dalam, orang yang bisa melukai sangat dalam, adalah orang yang sangat dipercaya. Para suami-suami, para bapak-bapak, siapa orang yang paling dekat denganmu? Jangan sampai kau bilang sekretarisku. Wah bahaya. Para ibu-ibu, para istri-istri, siapa orang yang paling dekat denganmu? Jangan kau bilang tetanggaku. Wah repot ini. Suamimu, istrimu. Mungkin orang-orang di sekitarmu yang paling dekat denganmu. Dia adalah orang yang punya potensi besar untuk melukai hatimu sangat dalam. Tapi saya mau bilang, apapun alasannya, apapun dalilnya, hari ini firman Tuhan mau ajar kita, kita mampu untuk mengampuni kesalahannya, kita mampu untuk mengasihinya, sekalipun di tengah-tengah segala keberadaannya, sebab kita mengasihinya dengan caranya Tuhan, mengasihi semua orang, termasuk kepada lawan-lawan kita. Yang mengerti, boleh bilang amin. Ini yang pertama saudaraku ya. Apa sih cirinya orang yang hidup dalam kasih? Orang itu mampu mengasihi semua orang, termasuk kepada lawan-lawannya, kepada musuh-musuhnya. Yang kedua, yuk saya minta tolong multimedia coba buka dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 10 dan 11.